Jadi waktu itu ayah saya juga tanya kenapa kok mau menerima tanggung jawab sebagai direktur utama di Kereta Api Indonesia. Kalau ditanya mengapa, itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan, ya, relevan kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada negara, itu atas apa yang saya bisa kontribusikan. Umur saya sekarang 51 tahun, saya bekerja sudah 28 tahun, hampir lah ya, 26 tahun, 27 tahun, dipotong sekolah dan sebagainya. Nah, saya pikir begini, kalau pada suatu hari itu saya diberi kesempatan untuk mengabdi, untuk membayar kembali atas apa yang sudah saya terima dari masyarakat yang membesarkan saya, itu saya pasti mau dan saya komit sih. Jadi itu yang saya kemukakan gitu. Cuma ya saya biasa aja sih ya. Ayah saya aja yang terharu sih lihat saya sih itu. Merubah sesuatu itu kan sebenarnya harus tahu soul-nya dulu, jiwanya dulu. Prioritas pertama itu adalah merubah mindset daripada hampir 27.000 rekan-rekan saya yang bekerja di Kereta Api Indonesia. Ya. Jadi saya rubah mindsetnya itu dari product oriented menjadi customer oriented. Sebelum saya, kebanyakan teman-teman saya ini bukan tidak bisa kerja, Pak. Bukan. Tapi pikirannya begini, kalau mau begini, nggak mau ya sudah. Jadi kalau kereta apinya ada yang gini, ya sudah terima. Kalau nggak terima, nggak usah ke stasiun. Saya bilang satu hari kereta api akan habis. Yang harus dirubah itu mindsetnya. Itu menjadi customer oriented. Yang dibutuhkan pelanggan itu apa? Yang notabene juga masyarakat, ya, stakeholders dan sebagainya. Itu apa? Kalau yang dibutuhkan itu pelayanan lebih baik dan sebagainya, kita harus berusaha itu. Supaya organisasi ini relevan, eksistensinya itu di masyarakat, di dalam tatanan berbangsa dan bernegara itu harus. Kalau nggak bisa. Itu prioritas pertama yang saya rubah. Ya, kita itu eksis karena masyarakat itu ada membutuhkan kita. Kalau satu hari masyarakat nggak butuh kereta api, ya bubar kereta apinya. Mindsetnya itu harus serving, harus melayani, gitu ya. Itu sesuai dengan harapan orang lain. Bukan orang lain disuruh memenuhi harapan kita. Ini perubahan mindset itu adalah upaya seumur hidup. Jadi itu yang fokus atau prioritas yang paling utama. Nah, yang lain itu tinggal actionnya. Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Ini yang menurut saya penting sekali. Apa? Ya macam-macam. Yang saya minta konsisten itu satu adalah perbaikan dari sisi keselamatan. Kalau kami di transportasi itu safety is number one. Ya. Keselamatan itu second to none, nggak bisa ditawar. Ya. Kalau AC-nya mati, lebih baik itu lebih baik itu diterima daripada celaka. Yang kedua itu aman, Pak. Ya, tidak ada penodongan di stasiun, tidak ada perampokan di atas kereta api. Nah, baru yang keempat itu adalah service, pelayanan. Pelayanan itu mulai dari orang datang ke stasiun, itu stasiunnya bersih, ya. Ada customer service kalau ada yang ditanya. Nganti tiket juga ada tiket cetak mandiri, ada print out, ya, dan sebagainya. Ini penting. Ya, services toiletnya ya agak bersih lah, segala macam. Penumpang saya itu hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun. Bayangkan ngurus toiletnya itu bagaimana, ya. Jadi ini harus dipertahankan. Yang terakhir itu makan waktu, dan itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kenyamanan. Kenyamanan macam-macam. Makanya sekarang semua kereta semaksimal mungkin dipasang AC walaupun sederhana. Ini akan dimodernisasi terus. Stasiunnya akan diperbesar dan sebagainya. Kalau Anda keliling Jabodetabek, itu banyak stasiun kereta listrik itu sekarang sudah juga jauh lebih bagus. Setelah berubah mindset, yang dibutuhkan itu kita mengikuti perkembangan zaman. Sepanjang, nah ini penting juga, sepanjang
harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita itu reasonable, itu masuk akal. Kalau maunya harganya 10 tahun tidak naik, pelayanan naik, pasti nggak mungkin juga. Ini jadi ada take and give yang fair lah. Kereta api itu perusahaan apa? Banyak yang ngomong ini perusahaan teknik. Saya bilang ini salah. Ini perusahaan pelayanan. It's a service company. Ya. Jadi perusahaan ini dinilai dari pelayanannya. Oh, kita itu tidak menciptakan lokomotif kok. Ya. Kita juga tidak membuat rel sendiri, itu beli. Ya. Yang stasiun itu yang bangun kontraktor dan sebagainya. It's a service company. Ya, gitu. Yang tidak sepanjangan untuk perbaikan itu adalah yang belum paham. Perbaikan ini manfaatnya untuk mayoritas pengguna atau mayoritas pelanggan dibandingkan dengan yang kepentingan yang lebih kecil. Saya sebagai pemimpin itu sangat perlu juga meyakinkan orang-orang yang saya pimpin itu tindakan saya itu benar dan saya tidak punya vested interest, ya, tidak punya kepentingan pribadi. Itu menurut saya penting sekali. Semua orang bekerja itu ya harus bekerja di lapangan, karena ini pelayanan ini sifatnya fisikal, ya, pelayanan fisik. Kalau saya hanya di kantor aja, terima tamu, ketawa-ketawa, ya, terus mungkin minum-minum, nanti malam ada acara, jadi bawa batik terus di mobilnya gitu ya, betul kan? Ada kan banyak orang tuh mobilnya itu isinya batik, jas, dasi, nggak ada. Coba Bapak lihat mobil saya, turun aja ke bawah, nggak ada Pak. Saya itu yang ada ini, ada jaket satu. Itu aja Pak. Jadi yang penting itu kalau mau melakukan ini semua, ya itu harus memberikan contoh langsung ke lapangan. Jadi saya itu bisa merasakan gitu. Waktu saya pertama kali tugaskan itu, saya membagi 3 kelompok atau 3 kriteria dari rekan-rekan saya di kereta api. Sepertiga itu adalah kelompok yang sudah tidak mau berubah. Yang sepertiga lagi itu adalah kelompok yang bingung. Bingung itu memang dari dulunya memang dia bingung, gitu. Harus ngapain. Sepertiga lagi memang kelompok yang ingin berubah. Setelah 5 tahun, saya yakin kelompok yang tidak ingin berubah ditambah kelompok yang bingung itu tidak ada 5%. 95% itu pasti berubah dan sebagainya. Kenapa itu bisa? Saya kasih contoh satu-satu. Mimpin itu harus ngasih contoh. You bodoh boleh, ya, nggak sekolah tinggi juga boleh mimpin itu, ya. Tapi kalau Anda tidak memberi contoh, saya yakin yang Anda pimpin tidak akan baik. Tidak bisa memimpin itu dengan memberikan keputusan, apalagi surat keputusan. Itu nggak jalan. Surat keputusan itu dijalankan secara robotik. Soul-nya nggak dapat ya. Yang mimpin itu harus ngasih contoh, dia sendiri harus turun. Kalau saya mau petugas saya jalan kereta malam itu tidak tidur, saya juga harus tidak tidur. Kalau saya Sabtu Minggu itu selalu peak biasanya kalau kereta penumpang. Nah, kalau kena piket aja termasuk saya. Saya nggak ngatur jadwal piket saya. Yang ngatur jadwal piket Sabtu Minggu itu Direktur Keselamatan. Saya patuh pada jadwal yang dibuat untuk saya dan saya jalani. Ya saya kayak petugas, kadang saya juga jaga pemeriksaan tiket, kadang saya lihat ke depo, ya, ngatur penumpang di atas peron dan sebagainya, ya biasa aja. Ya harus ngasih contoh dong. Semua pemimpin, baik atau tidak baik, pasti akan memberikan warna pada kegiatan yang dipimpin dalam bentuk apapun juga. Yang kedua, saya hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk siapa yang atau sosok mana yang cocok untuk menggantikan saya. Yang ketiga, saya berusaha 5 tahun ini membentuk organisasi ini menjadi organisasi yang sangat resilient, yang berusaha sebisa mungkin mandiri. Dan saya bebaskan organisasi ini dari dukungan-dukungan campur tangan
yang macam-macam yang menurut saya itu tidak perlu. Ya. Jadi ini pure organisasi ini harus berdiri di atas kaki sendiri dengan pelayanan yang baik pada masyarakat. Kaderisasinya dilakukan enggak? Saya lakukan kaderisasi. Saya kira-kira ada 20 mantan staf saya itu yang menjadi direktur utama atau direktur di BUMN, dan mereka melakukan perubahan baik besar maupun kecil. Kaderisasi itu tidak boleh primordial, ya. Tidak boleh karena kesukuan, karena agama, karena jenis kelamin. Jadi dikader sesuai kompetensi dan prestasi yang pernah dicapai. Jadi organisasi ini selalu fair, ya. Soalnya kalau sudah sekali tidak fair, sekali Anda punya anak emas, itu Anda akan menciptakan ketidakpuasan, mungkin bukan satu tapi ribuan. Itu aja. Saya selalu menganjurkan untuk rekan-rekan yang ingin secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, untuk dari awal itu jangan terlalu berpikir akan kepentingan dirinya sendiri atau karirnya. Coba dipikirkan, itu pekerjaannya itu harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nanti ada sendiri kehidupan itu yang mengatur karir, ya, mengatur hidupnya sendiri dan sebagainya. Kan kita selalu percaya semua orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu pasti ada. Jadi nggak usah lah dari awal itu berpikir, wah kalau begini tindakan saya nanti saya karirnya tidak maju. Cobalah berbuat yang terbaik di dalam tugasnya masing-masing, ya. Niscaya itu apa yang Anda harapkan itu pasti akan terjadi. Karena ini pekerjaan itu sebenarnya pengabdian masyarakat itu tidak boleh dijadikan cita-cita, tapi pengabdian masyarakat itu adalah amanah. Itu aja dari saya.